Yang pertama ada struktur kimia dari obat dexclorfeniramin maleat, di mana obat dexclorfeniramin maleat ini adalah antihistamin turunan propilamin yang merupakan isomer dextro dari clofeniramin maleat dan 2 kali lebih kuat daripada campuran resmiknya, di mana ia ini menghambat aksi farmakologis histamin secara kompetitif, yaitu antagonis histamin reseptor H1, di mana analisis kualitatifnya menggunakan voltametri siklis, yaitu metode analisis elektrokimia yang didasarkan pada pengukuran nilai arus listrik sebagai fungsi aluran potensial yang diberikan secara bolak-balik pada sel elektrokimia, di mana analisis kualitatif dexclorfeniramin maleat dilakukan dengan menggunakan teknik voltametri siklik pada rentang potensial min 0,200 V sampai dengan plus 0,600 V, di mana voltamogram siklis larutan DCM10-2M dalam larutan elektrolit pendukung kalium klorida KCl 0,1 M menggunakan elektroda kerja pasta karbon, elektroda pembanding Ag atau AgCl, dan elektroda pembantu kawat platina, yaitu pada rentang potensial ini DCM ini seperti yang dapat dilihat pada voltamogram memberikan potensial puncak anodik EPA plus 0,264 V dan potensial puncak katodik EPC plus 0,137 V pada laju seluruh 100 mV per det. Nah, di mana pemisahan puncak potensial ini digunakan untuk menentukan jumlah elektron yang ditransfer dan sebagai kriteria untuk mengkaji sifat reaksi Nernstian. Nah, di mana berdasarkan voltamogram siklis pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa adanya elektrolit pendukung KCl 0,1 M tidak mengganggu analisis DCM karena tidak menghasilkan potensial puncak pada potensial analit. Elektrolit pendukung berfungsi untuk mengurangi arus non-faradaik, yaitu arus migrasi yang disebabkan oleh perpindahan muatan partikel yang terus-menerus di lingkungan elektrik, sehingga di dalam voltametri diharapkan hanya arus difusi saja, yaitu arus yang ditimbulkan akibat gradien konsentrasi. Kemudian ada struktur kimia dari obat CTM, yaitu memiliki rumus molekul C1,6H1,9C1N2C4H4O4 dengan berat molekul 390,87 gram per mol. Nah, di mana analisis kualitatifnya menggunakan kromatografi lapis tipis, di mana KLT ini metode kromatografi cair yang paling sederhana, di mana pada kromatografi lapis tipis fase diamnya ini berupa lapisan tipis dan fase geraknya ini mengalir karena kerja kapiler. Pada KLT ini fase cair lapisan tipis tebal 0,1 sampai 2 mikrometer yang terdiri dari bahan padat yang dilapiskan kepada permukaan penyangga datar yang biasanya terbuat dari kaca, tapi dapat pula terbuat dari pelat polimer ataupun logam, di mana lapisan melekat kepada permukaan dengan bantuan bahan pengikat, biasanya CaSO4 atau amilum, di mana kromatografi lapis tipis ini menggunakan suatu absorben yang disalurkan pada suatu lempeng kaca sebagai fase stasionernya, dan pengembangan kromatogram terjadi ketika fase mobile ini tertapis melewati absorben tersebut. Kromatografi lapis tipis ini kelebihannya itu yang nyata dibandingkan dengan kromatografi kertas lain karena nyaman dan cepat, ketajaman pemisahan dan kepekaannya ini juga lebih tinggi. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kromatografi lapis tipis, kita dapat mengidentifikasi senyawa obat antihistamin atau CTM ini berdasarkan perbedaan polaritas mereka.